Pak Adi Surya, bagaimana pandangannya dalam menerjemahkan proses design thinking untuk menjadi sebuah karya desain? Sebenarnya design thinking itu metode berpikir, Mas. Jadi pola berpikir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam desain gitu ya. Yang bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Tapi tentu saja masalah yang muncul dalam desain, terutama saya sebagai seorang profesional, sebagai desainer interior, adalah mencari solusi dari permasalahan yang muncul dari penugasan klien. Gitu ya, dari penugasan klien, mereka punya brief kan, punya kebutuhan, keinginan tertentu, bla 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 bla. Kemudian kita memakai metode design thinking itu mencari solusi terbaik, gitu ya, solusi terbaik. Karena dalam design thinking itu di akhir itu ada sebuah proses ya. Kalau dalam proses itu ada datanya dan segala macam, outputnya itu kan prototype gitu ya. Tapi kalau di dalam proses perencanaan desain, prototype itu kalau dalam pelaksana ada mock-up. Tapi kalau prototipenya dalam desain, itu adalah sebuah desain alternatif yang nanti akan dipilih, kemudian dikembangkan dalam development design. Jadi design thinking menurut saya ya metode yang cukup bagus untuk diterapkan oleh para desainer. Bahkan yang menjadi catatan sebenarnya, design thinking itu tidak hanya digunakan oleh para desainer gitu. Sekarang izin ya, saya mengajar di bisnis kreatif di salah satu universitas negeri terbesar di Indonesia. Itu design thinking juga sebagai desain metode gitu ya, untuk memecahkan masalah bisnis, Mas. Untuk memecahkan masalah bisnis. Jadi tidak hanya dalam desain. Jadi design thinking itu sebagai sebuah pola pikir seperti seseorang mendesain. Saya rasa semoga cukup menjawab ya Mas ya, karena design thinking itu adalah salah satu pola sehingga kita dipermudah secara sistematis, secara terstruktur kita memecahkan sebuah masalah untuk mencari solusi terbaik. Tentu saja solusi terbaik ya kita kan sudah punya indikator-indikator tertentu ya dalam mendesain, terutama human centris. Mendesain harus memenuhi kebutuhan manusia penggunanya. Kuncinya ada di situ. Kemudian di belakangnya kan harus ada keselamatannya, harus ada keamanannya, harus ada kenyamanannya, harus ada kemudahannya. Gitu ya, selain estetika dan bentuk. Gitu. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Semoga menjawab, Mas Indra. Makasih. Bagaimana tips-tips dalam menjaga motivasi kita, sehingga kita dapat konsisten dan berkembang dalam berkarya? Ini ada pertanyaan menarik ya. Yang berikutnya itu bagaimana menjaga motivasi sehingga dapat konsisten dalam berkarya. Masing-masing punya cara, metode sendiri-sendiri. Jadi tergantung manusianya ya. Dia nyaman seperti apa gitu. Kebetulan kalau saya bersama istri itu sudah membuat sebuah tagline yang didaftarkan di Desain Haki. Kreatif itu terus bergerak, semangat itu terus tumbuh. Itu adalah bagian dari motivasi kita, kami berdua sepanjang masa untuk selalu berkarya. Jadi masing-masing teman-teman, anak-anak muda dan segala macam, carilah itu, motivasi apa sehingga kalian terus berkarya. Tapi yang jelas, manusia ini hidup dalam sebuah perubahan, hidup dalam sebuah inovasi perubahan. Jadi artinya kita tidak boleh bosan memotivasi diri kita sendiri masuk dalam perubahan itu. Kalau kita sudah bosan, berarti kita sudah tidak termotivasi. Karena perubahan itu adalah menjadi sebuah semangat kita untuk terus melakukan inovasi, untuk terus mendapatkan motivasi untuk bergerak menjadi lebih baik dan lebih baik. Apalagi sekarang teknologi ya, luar biasa sekali. Sekarang kita berbicara dengan siapapun, mencari data apapun, AI dan segala macam itu hanya sebuah tools, tapi yang jelas motivasi itu dari kita yang menciptakan motivasi itu. Saya rasa gitu Mas Indra. Jadi semua orang saya yakin bisa mencari metode tertentu untuk memberikan motivasi untuk terus berkarya. Yang jelas hidup harus bermanfaat buat orang lain. Salah satu motivasi yang ada pada diri kami. Semoga menjawab Mas Indra. Pesan-pesan untuk para desainer muda yang baru mulai masuk lingkungan profesi dan dunia kerja. Ya, ini ada pertanyaan lagi yang menarik gitu ya. Bagaimana
Pesan untuk desainer muda yang baru yang masuk dalam lingkungan pekerjaan dan bisnis. Teman-teman anak muda ini kan masuk dalam sebuah generasi yang sama sekali baru dibanding generasi kami, gitu ya. Apa itu nyebutnya, mau generasi Y, mau generasi Z, mau generasi sandwich atau apapun itu namanya. Yang jelas kalau masuk dalam lingkungan di sana, kalian sebenarnya sudah lahir termanjakan oleh teknologi yang terekam dalam sebuah smartphone. Ya, smartphone. Nah, sebagai seorang desainer muda, jangan hanya senang karena teknologi itu mempermudah segala macam, tapi akan mematikan otak kita berpikir. Jangan pernah itu. Jadi, teknologi hanyalah sebuah alat, tetapi teknologi itu memantik kita untuk selalu berpikir. Jadi manfaatkan teknologi itu untuk mencari sesuatu yang baru, sehingga kita berinovasi membuat sebuah karya-karya yang baru. Tapi jangan lupa, anak-anak muda, bahwa dalam proses bisnis, kita bisa berkarya sehebat apapun. Kalau saya punya anekdot ya, apapun itu namanya, salah satu kebahagiaan tertinggi ketika kita bisa dipercaya oleh klien mendesain penugasannya dia. Tapi kemudian ada yang mengatakan dalam wujud bisnis. Dalam wujud bisnis adalah kebahagiaan kita kalau menjadi desainer ketika sudah turun SPK. Kemudian berikutnya apa? Ketika penugasan itu sudah diselesaikan dengan baik, kemudian si pemberi tugas puas terhadap karya kita, sehingga membuat nyaman ketika hunian yang kita desain itu memang sangat bermanfaat, membuat mereka bahagia. Gitu ya, jadi salah satu kunci ya itu, tetapi anak muda harus punya goals tertentu. Jadi saya yakin teman-teman juga sama seperti pertanyaan sebelumnya, masing-masing punya goals tertentu, masing-masing punya keinginan tertentu gitu ya. Semangat itu harus tumbuh dari diri kita. Sebagai anak muda, jangan pernah bosan untuk selalu belajar, jangan pernah bosan untuk selalu bernetworking, berkolaborasi, bahkan dengan kiri kanan Anda. Jadi saya sejak dulu sering bergaul dengan banyak orang, dengan berbagai genre, dengan berbagai pengetahuan, itu memperkaya diri kita. Seperti seolah-olah hari ini saya minum kopi, kalau kopi itu selalu kita minum, kita isi lagi, itu akan terasa nikmat. Tapi kalau merasa kopi ini penuh, tidak akan pernah kita meminum kopi-kopi yang baru. Jadi saya rasa itu saja ya kepada anak-anak muda, terus semangat. Karena teknologi hanyalah sebuah alat. Otak kita yang harus berpikir, karena kita punya intellectual property untuk masa depan kita. Semoga